Halo, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini Sobat TS Movie akan membahas alur cerita film The Fist 2021. Bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja ke filmnya. Cerita dimulai dengan menampilkan sebuah rumah besar di lahan pertanian, yang dihuni oleh sepasang suami istri yang bernama Glenda dan Gwyn, yang seorang pejabat pemerintahan dan beserta dua anak laki-laki yang bernama Guto dan Guerdi. Di pagi hari, keluarga itu sedang bersiap-siap untuk acara makan malam, dengan mengundang dua orang rekan kerjanya yang bernama Yuros, yang seorang pembisnis pertambangan, dan Guert, seorang pemilik peternakan. Semua keluarga sibuk dengan persiapannya masing-masing. Gwyn nampak terlihat berburu kelinci untuk dijadikan santapan acara malam nanti. Namun rupanya Gwyn tidak perlu berusaha payah berburu, karena ia menemukan dua ekor kelinci yang sudah mati. Lalu terlihat Guert yang sibuk mengoleh badannya sendiri. Dan Guto sedangkan memotong kayu bakar untuk persiapan acara malam nanti. Tak lama datanglah Candi yang menggantikan pelayanan rumah tangganya, yang tidak hadir pada hari itu. Guto pun terlihat membukakan pintu pagarnya rumahnya. Dan Glenda menyambut Candi tergesa-gesa lalu menyuruhnya masuk, agar segera bersiap-siap membantunya. Di saat dan Candi masuk, rupanya besi kampak yang sedang digunakan Guto terjatuh, dan menimpa kakinya. Guto pun segera masuk ke kamarnya dan untuk segera mengobati kakinya. Di dalam rumah, Glenda memulai membantu Candi mengenali tugas-tugasnya, dan meminta Candi untuk memulai pekerjaannya dan memberikan telapak meja pada meja makannya. Sepanjang kenalan itu Candi tampak tak pernah mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya mengangguk atau mendengarkan apa yang Glenda suruh. Candi pun menelusuri ruangan yang ada di dalam rumah. Di saat itu ia melihat Guert yang sedang berolahraga sepeda. Candi pun memandang Guert tanpa ekspresi apapun. Di saat Candi menyiapkan telapak meja, tiba-tiba Candi terkejut mendengar suara tembakan. Candi pun terlihat ketakutan. Tak lama datanglah Glenda menemui Candi, karena telapak meja itu kotor, dan menyuruh menggantinya yang baru. Di saat Glenda dan Candi mempersiapkan menu untuk makan malam, Gwyn pun datang membawa dua ekor kelinci yang berhasil memburunya. Candi pun nampak terlihat ketakutan dan berlari dan berjatuh. Di saat itu ia bertemu dengan Guert yang makin ketakutan, dengan memberitahu kenapa ayahnya senang berburu hewan yang tak berdosa. Guert untuk meminta Candi untuk kembali masuk ke dalam rumah. Sementara itu dari jauh, Gito menyaksikan saudaranya Guert yang sedang menakut-nakuti Candi. Di adegan lain, Glenda nampak terlihat mengolah kelinci hasil buruan Gain. Glenda meminta Candi untuk mengganti bajunya yang kotor karena terjatuh. Candi pun memasuki kamar Glenda untuk mengganti bajunya, namun Candi melihat perhiasan milik Glenda. Candi pun mencoba perhiasan Glenda. Candi pun terlihat tertawa melihat dirinya sendiri. Selepas ganti baju, Candi bertemu Gwyn dan meminta Candi dan Gwyn dapat berteman, agar Candi tidak ketakutan lagi. Yang mungkin dianggap sadis oleh Candi, namun Candi pun meninggalkan Gwyn begitu saja, dan tiba-tiba telinga Gwyn berdengung dan kesakitan. Di dapur Candi sedang mempersiapkan kue sambil bernyanyi. Tak lama datanglah Glenda dengan mengatakan bahwa itu lagu semasa kecilnya Glenda dan mereka berdua akhir bernyanyi bersama. Hingga Gwyn datang dan terlihat tidak suka melihat Glenda bernyanyi dengan gembira. Di adegan lain, nampak terlihat Candi dan Guto yang sedang berbincang. Guto pun bercerita kepada Candi bahwa ia tidak menyukai kehidupan di tempat terpencil itu, ia ingin kembali di kehidupan yang dulu di kota. Lalu Guto menanyakan Candi kenapa tidak banyak bicara dan Guto meminta pertolongan kepada Candi, yang ternyata Guto menceritakan soal kaki yang terluka yang tertimpa kampak. Candi pun mengajak ke hutan dan mengambil jamur yang ada di pohon untuk mengobati kaki Guto. Namun aksi mereka ternyata diperhatikan oleh Guert dari kejauhan. Singkat cerita, Candi pun terlihat sedang duduk. Tak lama datanglah seorang pria, yang bernama Yuros yang membawa sebotol minuman, namun botol itu jatuh dan terpecah. Gwyn yang datang untuk menyambut Yuros, dan meminta Candi untuk membersihkan botol itu. Dan Candi melihat pecahan botol itu, lalu Candi memasukkan botol pecahan itu ke dalam penya. Adegan beralih ke dalam rumah, di mana Yuros disambut kue-kue kecil. Gwyn bercerita keberhasilannya berburu kelinci, sementara Candi memperhatikan mereka dengan tajam. Sambil berbincang Yuros memakan kue-kue itu dan memuji kenikmatannya. Namun ia tak lama seperti tersedak dan memaksakan sesuatu dari mulutnya, dan keluarlah segerumpul rambut dari mulutnya.
Chadi pun hanya memperhatikan tingkah laku Euros dengan tajam. Menjelang malam telah tiba, Euros dan Gwyn sedang berbincang mengenai bisnis pertambangan mereka, sambil menunggu rekan mereka yang lainnya. Tak lama kemudian datanglah Mair sendirian. Glenda menanyakan kepada Mair, kenapa suaminya tak ikut datang bersamanya. Mair meminta maaf suaminya tak dapat hadir karena tiba-tiba harus menyelamatkan sebuah mobil yang masuk ke danau. Glenda pun mengajak Mair masuk, karena ada pesta yang menunggu mereka. Chadi yang berada di dalam ia terus memperhatikan mereka. Sementara itu terlihat Guto kesakitan, dan lukanya semakin melebar. Ia segera memakan jamur-jamur yang tadi siang diambilnya bersama Chadi. Saat Chadi mengambil makanan dari lemari pendingin, tiba-tiba Chadi muntah dan membiarkan muntahannya di atas itu, lalu mengadukannya menjadi satu, lalu pergi untuk menghidangkannya di meja makan. Para tamu pun sedang makan malam. Sementara Chadi mengawasi mereka dari sudut pantry. Makan malam pun tampak kaku di mana hubungan mereka tidak harmonis. Guto membuat masalah dengan jijik melihat Goert yang makan menunya ternyata makan menunya daging mentah. Guto pun terlihat diusir dari meja makan itu. Guto pun segera ke kamarnya namun kakinya mulai merasa sakit karena lukanya semakin menjalar dan makin meluas. Ia kembali memakan jamur namun tak juga mereda. Tiba-tiba masuklah Chadi dan memberikan makanan kepada Guto. Chadi terdiam karena melihat Guto yang penuh darah. Guto memohon kepada Chadi untuk menolongnya. Chadi pun mendekati kaki Guto yang penuh luka dan merobek celana Guto. Ternyata luka Guto sudah sangat parah dan dipenuhi oleh belatung. Chadi pun mendekati kaki Guto dan menjilatinya. Selepas itu Chadi kembali ke ruang makan. Dan Gwyn pun meminta Chadi untuk bernyanyi. Namun Chadi tidak menyukai sikap Gwyn dan Chadi pergi meninggalkan ruang makan. Tiba-tiba Goert muncul dan Chadi langsung menciumnya karena terpesona dengan ketampanannya. Dan Chadi pun mengajak Goert tidur di luar. Sementara di meja makan Gwyn menyampaikan niatnya kepada Mair untuk menjalani tanah pertaniannya Mair untuk melakukan pertambangan di tanah pertaniannya. Namun Mair tidak setuju, dan Glenda pun mengajak Mair ke depan sebuah lukisan. Yang sebenarnya adalah sebuah peta tanah pertanian Mair yang akan ditambang oleh Gwyn. Glenda memberitahu bahwa usaha tambang itu mereka lakukan sampai ke rumah yang diberi nama daerah Derais. Mair pun terkejut, ia keras menolaknya. Mair Oun akhirnya memutuskan untuk pulang. Sementara itu Chadi yang mengajak Goert keluar rumah, dan menemukan Guto yang sudah tak berdaya. Goert terkejut dan berusaha menolongnya namun Chadi merayu Goert untuk mengakhiri penderitaan Guto, yang akhirnya Goert menebaskan kampak ke kaki Guto yang sudah hancur dan darahnya menyiprat ke arah Chadi. Chadi pun tersenyum puas. Singkat cerita akhirnya Goert dan Chadi melakukan mantap-mantap. Sementara itu, Glenda terkejut melihat Mair datang kembali ke rumah Glenda dengan raut muka ketakutan. Mair menyampaikan kepada Glenda bahwa suaminya Mair telah berhasil mengangkat mobil yang kecelakaan di danau. Dan ternyata itu adalah mobil Chadi. Mair juga memberitahu Glenda bahwa menurut kepercayaan di daerah itu bila penguasa tanah Derais datang, maka ia memakai tubuh manusia sebagai medianya. Glenda pun terkejut dan ternyata Chadi yang asli telah tewas dan kini yang ada di rumahnya saat ini adalah jasad Chadi yang dimasuki oleh setan. Chadi mulai meluncurkan teror yang berada di dalam rumah Gwyn yang sakit akhirnya makin tersiksa dengan suara dengungan di telinganya, dan akhirnya tewas disiksa Chadi yang dilakukan Chadi sambil bernyanyi lagu berlirik Tidurlah Nak di Dadaku. Gekenda yang sedang masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau untuk berjaga-jaga hanya menemukan Euros di ruangannya, yang ternyata masih menikmati sajian makan malam dan seolah-olah tidak merasa kenyang. Glenda segera mencari Gwyn, dan ternyata tidak ada di dalam kamarnya. Ia lalu ke kamar Guto dan berteriak ketakutan karena melihat kasur yang penuh darah. Glenda yang mulai dilanda depresi segera keluar dan berteriak-teriak, dan tiba-tiba datanglah Goert dan sambil membawa Guto. Melihat itu Glenda pun berteriak dan memarahi Goert dan Guto yang sudah diperingati berkali-kali, agar tidak bermain di tanah Derais. Adegan kemudian menampilkan Glenda dan Euros di dapur, di mana Glenda sedang menyajikan makan potongan kaki Guto yang hancur untuk disajikan ke Euros, yang sedang lahap makan kaki Guto. Euros yang ternyata kekenyangan setelah makan kaki Guto, akhirnya tertidur di meja makan. Di saat Euros terbangun ternyata Glenda sudah ada di atas meja makan, sambil menodongkan senapan ke arah Euros. Tatapan Glenda sangat marah kepada Euros seolah menyalahkan semua ini karena Euros yang mengajak berbisnis bersama Gwyn di tanah Derais. Glenda pun menangis dan berkata setelah mengambil semuanya lalu apa yang tersisa Glenda pun menambahkan ke mulut Euros.
Dan Glenda pun akhirnya menyakiti diri sendiri dan akhirnya semua tewas. Adegan kemudian Chadi yang terlihat sedang mengumpulkan jasadnya dan membakar dengan kayu bakar, yang selama ini dikumpulkan oleh Guto. Film pun berakhir. Inilah kisah film berjudul The Rise 2021.